Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali untuk belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya, seperti biasanya, kita tetap harus berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang teladan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud adalah utusan Allah. Sejak kecil, ia santun dan sangat berbudi kepada orang lain. Dia santun, selalu berbicara sopan, dan tidak mudah marah. Nabi Hud sangat taat kepada Allah. Beliau diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang sangat pintar buat bangunan, pintar berkebun, dan lain sebagainya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak sama-sama video berikut ini. Dikisahkan ada kaum yang bernama kaum Ad. Kaum Ad ini tinggal di kota yang bernama Yaman. Kaum Ad ini bertubuh besar, kuat, dan sangat cerdas. Kaum Ad diberi tempat yang sangat subur. Ada sungai-sungai yang mengalir dan tempat yang sangat luas. Kaum Ad ini pintar membuat gedung di atas bukit, dan gedung-gedung di gurun pasir dengan cara memahat batu-batu yang ada di sekitar tempatnya. Selain itu, kaum Ad juga dianugerahi ternak-ternak yang banyak dan kebun yang sangat luas. Nah itu, kaum Ad menjadi makmur dan sangat kaya saat itu. Tetapi hal ini membuat mereka menjadi sombong dan bermegah-megahan. Pada awal mulanya, kaum Ad ini menyembah Allah. Tetapi lama-kelamaan, kaum Ad ini menyembah patung atau berhala. Padahal perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah. Selain itu, mereka juga menindas kaum yang lain yang ada di sekitar mereka. Kaum Ad juga menindas kaum yang sangat lemah, dan bertambahlah kemungkaran mereka terhadap Allah. Karena perbuatan mereka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud sangat taat kepada Allah. Dia sangat santun dan berbudi luhur, dan dia tidak pernah mudah marah. Setelah diperintah oleh Allah, maka Nabi Nuh mengajak kembali kaum Ad untuk menyembah kepada Allah dan berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah." Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya tanpa putus asa. Nabi Hud selalu sabar. Tak henti-hentinya mengajak kaum Ad supaya bertobat kepada Allah Ta'ala, agar mereka terhindar dari siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap menyembah berhala dan ingkar kepada Nabi Hud dan berkata, "Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun."
Akibat dari perbuatan kaum Ad tersebut dan dosa-dosa mereka, maka Nabi Hud berdoa kepada Allah dan menyerahkan sepenuhnya agar membalas perlakuan mereka. Tidak lama kemudian terjadi kekeringan selama 3 tahun, membuat sumur dan sungai kekeringan, sehingga membuat hewan dan tanaman saat itu mati dan menjadikan kaum Ad kelaparan. Saat itu Nabi Hud tetap mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dan berkata, Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad tetap menyembah berhala. Mereka tetap kepada dosa-dosa mereka. Mereka tetap tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengirimkan siksa kepada mereka. Tiba-tiba muncullah awan yang sangat hitam di langit. Orang-orang kafir tersebut mengira akan terjadi hujan lebat, dan mereka mengira juga itu datang dari berhala mereka dan berkata, Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun, kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah. Bukan hujan yang datang, tetapi angin topan dan petir datang menyambar. Tiupan angin itu sangat dingin, sehingga membuat bangunan-bangunan di sekitar mereka menjadi beku dan membuat kaum Ad berlarian dan ketakutan dan histeris. Oh, dingin sekali. Ampun, aku tidak tahan. Tolong. Orang-orang itu menjadi putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup sangat kencangnya selama 7 hari 8 malam, sehingga menumbangkan pohon-pohon dan bangunan-bangunan yang dilaluinya. Setelah 7 hari 7 malam, angin topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang mewah tadi menjadi porak-poranda dan rusak parah. Mayat-mayat orang yang tidak mau ikut seruan Nabi Hud bergelimpangan di mana-mana. Itulah siksa Allah kepada kaum yang ingkar kepada seruan nabinya, yang tidak mau taat kepada Allah. Sedangkan Nabi Hud dan orang-orang yang mendengar perkataannya menjadi selamat. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, dan kekuatan tubuh kita akan musnah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan hal-hal tersebut, karena semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi, sebagai anak soleh dan soleha, kita tidak boleh menyombongkan diri atas kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Jika kita kaya, jangan sombong, tetapi harus berbagi ke sesama. Jika kita pandai, jangan mengucilkan orang yang belum tahu. Dan jika kita mempunyai tubuh yang sempurna, kita tidak boleh menghina orang lain. Untuk hari ini, Ustaz cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.